Shalom Bapak Ibu Jemaat Allah yang terkasih. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebaktian minggu saat ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Untuk mengawali kebaktian kita, mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita masuk rumahnya. Jemaat Allah yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu untuk kasih setia yang tidak pernah berkesudahan Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Saat ini kami datang mau menerima sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar dengan hikmat dan kasih-Mu, kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih kami juga dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami kepadamu, Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai 33. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang tidak hanya saja mendengarkannya, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita pada saat ini, Yesus, sahabat dalam krisis. Bacaan kita saat ini merupakan tulisan di dalam Injil Matius yang mengisahkan bagaimana pelayanan Yesus bersama dengan para murid. Kalau kita lihat lagi di dalam perikop sebelumnya, sesungguhnya Yesus sedang berduka. Sesungguhnya Yesus sedang bersedih. Yesus baru saja kehilangan seorang yang sangat dikasihinya, seorang rekan sekerja sepelayanannya, yaitu Yohanes Pembaptis yang telah mati dibunuh. Kendati demikian, walau berduka, walau sedang bersedih, Yesus tetap melakukan pelayanannya yang terbaik. Bacaan kita saat ini mengisahkan ketika Yesus ingin berdoa di bukit untuk mengatasi rasa sedih, rasa duka citanya. Yesus butuh juga waktu sendiri. Dan oleh karena itu, setelah ia melakukan pelayanannya, ia meminta para murid untuk pergi lebih dahulu ke seberang. Dan Yesus pun pergi seorang diri ke bukit untuk berdoa di sana. Kira-kira dijelaskan di dalam firman Tuhan saat ini, pukul 3 terjadi ombak yang besar. Terjadi angin yang kencang yang menyerang perahu para murid. Kalau kita bayangkan situasi saat itu, para murid tentu merasa takut, panik, bingung. Karena situasi saat itu sedang dalam bahaya. Tetapi pada saat itu Yesus datang, berjalan di atas air. Dan mereka pun melihat itu. Namun pada awalnya para murid tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Mereka mengira itu hantu, sehingga ketakutan mereka menjadi semakin bertambah. Yang awalnya takut karena ombak, karena angin yang besar, kemudian menjadi takut lagi karena melihat Yesus seperti hantu. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Oleh karena itu Yesus mengatakan,
ini aku, jangan takut. Hal ini pun direspon oleh salah satu murid, yaitu Petrus. Petrus berkata, "Jika benar itu engkau, aku ingin datang kepadamu." Secara singkat, Petrus sesungguhnya ingin berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Namun ketika Petrus hendak mau berjalan ke arah Yesus, angin menghempasnya dan rasa percaya Petrus untuk berjalan kepada Yesus pun berkurang. Rasa percaya itu pun kemudian rapuh karena angin yang bertiup sangat kencang dan menimbulkan rasa takut di dalam diri Petrus. Sehingga Petrus jatuh dan ia pun meminta tolong. Ketika ia meminta tolong, Yesus pun langsung mengulurkan tangannya dan memegang tangan Petrus. Setelah kejadian itulah, para murid semakin yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Pembacaan kita yang saya coba untuk ringkas tadi kisahnya, sesungguhnya mau mengajak kita berkaca pada diri Petrus. Sikap Petrus sesungguhnya juga dekat dengan kehidupan yang kita jalani. Ketika kita ditanya, apakah engkau percaya Yesus? Ya, kita katakan, saya percaya Yesus. Kemudian kita dipertanyakan lagi, apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Ya, saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah rasa percaya, rasa yakin kita kepada Yesus yang kita miliki saat ini telah meyakinkan Yesus bahwa kita sungguh percaya kepadanya? Ketika dalam situasi yang sesuai dengan harapan kita, mudah mulut ini untuk berkata, "Aku percaya kepada engkau, Yesus." Lidah kita ringan untuk mengatakan, "Aku memuji engkau, aku memuja engkau, Yesus." Tapi bagaimana dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita? Bagaimana dengan situasi-situasi yang mungkin mengecewakan, yang mungkin menyedihkan? Apakah lidah kita juga tetap ringan untuk mengatakan, "Aku percaya Yesus, aku memuji Yesus, aku memuja Yesus"? Petrus awalnya penuh dengan ambisi, penuh dengan rasa percaya dan yakin bahwa ia bisa berjalan kepada Yesus, ke arah Yesus. Para murid tentu semua percaya ketika yang mengatakan itu adalah Yesus. Ya, benar, itu adalah Yesus. Tapi yang merespon satu-satunya adalah Petrus. Petrus yang dengan langsung menunjukkan ekspresi rasa percayanya dengan mengatakan ingin menghampiri Yesus. Rasa ambisi dan percaya di awal itu ternyata tidak bertahan. Ketika ada angin, ada tantangan, ada ombak yang menerpanya, ia menjadi goyah. Ia kembali mengingat kemampuan dirinya. Oh iya ya, saya ini manusia biasa. Oh iya, saya ini tidak berdaya, sehingga ia tidak lagi bersandar dengan rasa percayanya kepada Yesus. Tetapi ia bersandar pada kemampuan dirinya sendiri. Dan maka dari itu ia terjatuh. Kita juga mungkin seringkali ketika di awal percaya, di awal yakin kepada Yesus, ketika ada banyak tantangan yang datang di dalam kehidupan kita, sandaran kita bisa berubah. Tidak lagi kepada Yesus, tetapi kepada kemampuan kita sendiri. Dan maka dari itu, firman Tuhan mau mengajak kita bercermin pada diri Petrus yang dekat dengan sikap dan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Tapi apakah firman Tuhan hanya sampai di situ untuk mengajak kita hanya berkaca?
Tentu tidak. Kita juga diingatkan, kita juga dibawa untuk melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh penolong kita. Bahwa percaya yang kita miliki kepada Yesus itu tidak abstrak, tapi jelas bahwa Dia pasti akan menolong kita. Bahkan hal ini pun diungkapkan oleh dirinya sendiri di dalam pembacaan kita. Ada 3 ungkapan Yesus yang menunjukkan bahwa Ia sungguh akan menolong kita. Yang pertama adalah ketika para murid menjadi takut. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan terjadi angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup berlawanan dengan arah perahu berjalan. Tentu ini sangat berbahaya dan wajar para murid menjadi panik. Tapi Yesus hadir di situ dan mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Dalam persoalan kehidupan yang kita hadapi tentu berbagai macam rupanya. Persoalan kita berbeda-beda. Tapi Yesus katakan, "Jangan takut. Aku ada di sini." Ia menunjukkan bahwa dirinya ada bersama dengan kita untuk menolong kita. Yesus tidak hanya berhenti hadir dan menunjukkan dirinya. Tetapi di dalam firman Tuhan, ia juga mengatakan, "Datanglah." Ketika Petrus bertanya, "Bolehkah Petrus berjalan ke arah Yesus?" Yesus hanya mengatakan, "Datanglah." Yesus tidak mengatakan, "Kenapa engkau mau datang kepadaku? Apakah engkau sungguh percaya kepadaku?" Yesus tidak bertanya hal-hal demikian. Tapi secara jelas Yesus hanya mengatakan, "Datanglah." Datanglah juga disampaikan sesungguhnya kepada kita semua. Kita dengan berbagai persoalan, kita dengan berbagai pergumulan, Yesus katakan datanglah. Yesus tidak bertanya bagaimana masa lalumu. Yesus tidak bertanya bagaimana kehidupanmu di waktu yang lalu ataupun kehidupanmu saat ini. Yesus hanya berkata datanglah. Yesus membuka dirinya untuk kita bisa berlari kepadanya. Keterbukaan dirinya menunjukkan ketulusannya untuk menolong kita semua. Selanjutnya, di dalam firman Tuhan juga diperlihatkan ketika Petrus yang tidak percaya jatuh ke dalam laut. Yesus tidak hanya melihat dan membiarkannya, tapi Yesus mengulurkan tangannya. Yesus memegang tangan Petrus. Ini adalah hal yang membedakan Yesus dengan manusia yang lain. Ini adalah yang membedakan Yesus sebagai seorang sahabat dengan manusia sebagai seorang sahabat. Ketika manusia sebagai seorang sahabat tidak dipercayai, tentu ia akan pergi meninggalkan. Tapi Yesus ketika tidak dipercayai, Yesus tetap mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan. Artinya, sekalipun iman kita pernah goyah, sekalipun rasa percaya kita pernah tergoncang, sekalipun kita punya bimbang untuk percaya kepada Yesus, Yesus tidak pernah berlari menjauh dari kita. Justru ia tetap berlari untuk mengejar kita, untuk tetap mengulurkan tangannya dan memegang kita. 3 hal ini merupakan bukti nyata bahwa Yesus menolong kehidupan kita semua. Sejak pandemi ini tentu tantangan persoalan banyak kita hadapi. Kita sulit untuk beribadah di gereja. Kita tidak bisa bertemu orang-orang yang sangat kita rindukan, yang mungkin ingin sekali kita peluk, tapi kita mungkin hanya bisa berjumpa melalui sosial media. Kita mungkin sudah mulai jenuh untuk terus-menerus berada di rumah. Kita mungkin sebagian kehilangan pekerjaan kita. Kebutuhan semakin banyak, tetapi pemasukan kita berkurang. Dan berbagai persoalan-persoalan kehidupan lainnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada atau tidaknya COVID di tengah-tengah kita, tantangan kehidupan itu selalu ada bersama dengan kita. Ia selalu berjalan berdampingan dengan kita. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa ada seorang sahabat yang akan menolong kita dalam situasi apapun, dalam suka, dalam duka, dalam situasi yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan. Ia selalu ada untuk kita. Ia datang untuk mengulurkan tangannya menolong kita, untuk memampukan kita, untuk menyertai dan memampukan dan menguatkan kita semua. Asalkan kita mau percaya sepenuhnya kepada Dia, percaya yang tidak hanya setengah-setengah. Percaya artinya kita bersandar kepada Dia, bergantung kepada Dia, bukan pada kekuatan kita sendiri. Percaya juga bukan berarti kita tidak berusaha. Percaya artinya kita tetap mengusahakan segala sesuatu yang terbaik, mengusahakan apa yang bisa kita kerjakan, namun segala usaha, segala upaya itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Dengan demikian, percayalah kepada Tuhan yang pasti memberi pertolongan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Marilah kita pada saat ini mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, marilah dengar nas persembahan, yaitu, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah.
marilah kita membawa persembahan kita dan pengharapan-pengharapan kita di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat, untuk rezeki yang selalu Engkau alirkan di dalam hidup kami sesuai dengan kebutuhan kami. Pada saat ini kami mau mengucap syukur dengan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan mengkuduskan persembahan ini sehingga dapat dikelola dan digunakan dengan baik untuk pelayanan di dalam gereja-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit, yang pada saat ini mungkin kami harus terbaring lemah di rumah sakit atau di tempat tidur. Tuhan, kami mau membawa kelemahan kami mau membawa keterbatasan kami kepadamu. Kami percaya dengan kasih-Mu kami disempurnakan, dengan kuasa-Mu kami disembuhkan, dan kami dimampukan untuk kembali pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan melalui obat-obatan, makanan dan minuman, Tuhan menyertai kami semua. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap kami yang dalam pergumulan untuk mencukupi kebutuhan kami. Tuhan, mungkin sejak pandemi ini, sebagian kami harus kehilangan pekerjaan, penghasilan kami berkurang. Tapi kami percaya Tuhan, ada berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Ada rezeki yang akan Engkau berikan bagi kami, sesuai dengan apa yang kami butuhkan, dan Engkau akan menyediakannya di waktu yang tepat. Ajarkanlah kami Tuhan untuk bersabar, ajarkan kami untuk tetap berpengharapan kepadamu, sehingga kami dalam kesulitan dan pergumulan ini, kami tetap hanya mengandalkan Engkau saja di dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sedang mencari pekerjaan, atau setiap kami yang sedang dalam pergumulan di dalam pekerjaan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu kami percaya kami dikuatkan untuk melewati semua ini, dan Tuhan akan memberikan hati kami yang sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang mencari pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyediakan pasangan yang sesuai dengan keadaan dan keberadaan kami. Pasangan yang dapat menerima kami apa adanya. Pasangan yang dapat melangkah bersama kami dalam suka dan duka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami janda, duda, yatim piatu. Mungkin kami sendiri secara fisik Tuhan, tapi kami percaya ada Engkau yang selalu setia berada di samping kami, yang selalu setia untuk menuntun perjalanan kami, yang selalu dengan setia untuk menyertai kehidupan kami. Kiranya Tuhan, walaupun kami sendiri, Engkau tetap menjadikan kami saluran berkat-Mu, Engkau tetap menjadikan kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul untuk membangun relasi di dalam keluarga. Mungkin ada persoalan-persoalan yang tak dapat kami ungkapkan pada saat ini Tuhan. Tapi Engkau yang tahu setiap hati kami, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memperbaiki setiap relasi kami yang kurang baik, untuk menjadi lebih baik, untuk kami dapat kembali bertegur sapa dengan sukacita, dengan hati yang damai sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu GKP Yeruel Cibubur dalam setiap pelayanan-pelayanan yang berlangsung. Sejak COVID ini ada banyak tantangan dan rintangan. Bahkan kami menjadi terbatas Tuhan untuk bisa berkebaktian di gereja. Tapi Tuhan, kami percaya dimanapun kami beribadah, ketika kami sungguh-sungguh mengimani iman kami kepadamu, ibadah kami adalah ibadah yang sejati. Dan oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami pada situasi saat ini, pulihkanlah sehingga kami dapat kembali bertemu secara langsung, kami dapat bertegur sapa, kami dapat kembali bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus di gedung gereja GKP Yeruel Cibubur. Kami berdoa bagi setiap kami yang juga
mengambil bagian dalam pelayanan di dalam rumah-Mu yang kudus, yaitu majelis jemaat, komisi-komisi, Bapak Pendeta Empi, dan setiap kami yang terlibat. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap melayani Engkau dengan sungguh, ajarkan kami untuk tetap melayani-Mu dengan tidak setengah-setengah, tapi melayani-Mu dengan sepenuhnya, dengan seluruh kemampuan yang kami miliki. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi Sinode GKP dan Oikumene gereja-gereja di seluruh dunia, dalam setiap pergumulan yang kami miliki, dalam setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata menolong kami semua. Kami berdoa bagi bangsa negara kami berdoa bagi pemimpin negara kami berdoa untuk pemerintahan kami yang sedang berusaha keras untuk memulihkan perekonomian kami, yang sedang berusaha keras juga untuk menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu beserta dengan mereka, memberikan kebijaksanaan untuk mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Sehingga juga vaksin untuk COVID-19 ini boleh segera ditemukan, sehingga situasi saat ini boleh dipulihkan seperti sedia kala. Pergumulan-pergumulan kehidupan kami masih begitu banyak Tuhan, bahkan tak sanggup kami ungkapkan di dalam doa ini satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang selalu melihat situasi dan keadaan kami. Dan kami percaya ada rencana yang indah, rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Bapa di surga, pada saat ini doa pengharapan-pengharapan kami akan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap percaya kepada Tuhan, karena Ia yang empunya kehidupan, yang senantiasa memelihara dan memberkati kita. Ia akan melakukan yang terbaik bagi kita semua. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.